Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Vendiasari, NIM 2019-20046. Saya dari kelas G semester 3 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perseroan terbatas. Rata-rata semua orang hanya tahu singkatannya saja, yaitu PT, tapi tidak semuanya tahu kepanjangan dari PT. PT yaitu kependekan dari perseroan terbatas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai perseroan terbatas. Yang pertama yaitu pengertian PT. PT adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modelnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para si pemegang saham perseroan terbatas yang berdasarkan pada jumlah saham yang dia punyai. Dalam PT sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mencari sebuah keuntungan. Yang kedua mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, tidak mendapatkan sebuah fasilitas dari negara. Yang kelima, dalam perusahaan dipimpin oleh direksi. Yang keenam, kekuasaan tertinggi terdapat pada sebuah RUPS atau biasanya disebut rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh, pada karyawan perusahaannya berstatus hanya sebagai pegawai perusahaan swasta. Yang terakhir, hubungan usahanya diatur di dalam sebuah hukum perdata dan lain-lain. Dalam PT sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas sebuah saham-saham yang dimana para pemegang saham ini ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri dalam persetujuan perseroan itu, dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan. Dalam PT sendiri mempunyai 3 model. Yang pertama, modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan. Modal dasar merupakan modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Adanya modal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kelasnya, apakah termasuk kelas besar, menengah, atau perusahaan PT kelas kecil. Yang kedua yaitu modal yang ditempatkan. Modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Dalam pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jumlah minimal modal yang ditempatkan adalah sebesar 25% dari modal dasar perusahaan. Yang ketiga yaitu modal yang disetorkan. Modal setor menjadi jenis sumber dana PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Jadi besarnya modal setor untuk PT adalah paling sedikit 25% dari modal dasar. Artinya besarannya sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemegang saham. Dalam mendirikan PT sendiri itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu harus fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, nomor NPWP penanggung jawab. Yang keempat, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna. Yang kelima, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Yang kedelapan, surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan. Yang kesembilan, kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah pemukiman. Yang terakhir yaitu siap disurvei. Dalam materi PT ini terdapat macam-macam PT, yaitu ada 6. Yang pertama PT terbuka, yang kedua PT tertutup, yang ketiga PT domestik, yang keempat PT perseorangan, yang kelima PT asing, dan yang keenam yaitu PT umum. PT terbuka yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh dibeli atau dipunyai oleh umum. Yang kedua PT tertutup. PT tertutup yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya hanya bisa dipunyai oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Yang ketiga PT domestik yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang berdiri sekaligus menjalankan suatu kegiatannya di dalam negeri dan harus mematuhi sebuah aturan-aturan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu PT perseorangan. PT perseorangan merupakan suatu jenis perseroan terbatas yang sahamnya sudah dikeluarkan hanya dipunyai oleh satu orang saja. Orang yang mempunyai saham tersebut juga sebagai direktur di perusahaan.
Yang kelima yaitu PT asing, suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mematuhi suatu peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu PT umum atau PT publik, yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang kepemilikannya sahamnya bebas bisa dipunyai oleh siapa saja dan juga bisa terdaftar di Bursa Efek. Dalam prosedur pendirian PT ini ada 4 prosedur. Yang pertama yaitu para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian perseroan terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari perseroan terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal tersebut dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan. Prosedur yang kedua yaitu setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Direktorat Perdata yang berada di Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman. Tetapi, dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian perseroan terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu para pendiri atau salah seorang atau kuasanya membawa akta pendirian yang tadi yang sudah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor kepaniteraan pengadilan negeri yang mewilayahi domisili perseroan terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT. Dan yang prosedur terakhir yaitu para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman serta pula surat dari Panitera Pengadilan Negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor percetakan negara yang menerbitkan tambahan berita negara Republik Indonesia. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur PT, yaitu ada 5 struktur PT. Yang pertama yaitu RUPS, yang kedua direksi, yang ketiga dewan komisaris, yang keempat komite audit, dan yang kelima itu komite nominasi dan remunerasi. Nah, untuk RUPS sendiri ini mempunyai kewenangan, yaitu memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak. Yang kedua, menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya. Yang ketiga yaitu menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan. Yang keempat yaitu menyetujui penambahan modal perseroan. Dan yang kelima yaitu memutuskan pengurangan modal perseroan. Yang kedua yaitu direksi. Direksi adalah organ yang menjalankan pengurusan perseorangan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi ini bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, direksi wajib untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, dan untuk membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. Dan yang ketiga yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini mempunyai kewajiban yang pertama yaitu membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya dan melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya. Dan yang terakhir memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Yang keempat yaitu komite audit.
Komite audit ini membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengawasannya dengan melaksanakan kajian atas integritas laporan keuangan sebuah PT, manajemen risiko dan pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan, kinerja kualifikasi dan independensi auditor eksternal, dan implementasi dari fungsi audit internal. Dan yang terakhir yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk menelaah dan merumuskan rekomendasi paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta merencanakan pencalonan dan nominasi calon yang akan diusulkan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau anggota berbagai komite lainnya. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan PT. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika Anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, Anda bertanggung jawab sebesar modal yang Anda setorkan, tidak lebih. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan penjual saham kepada orang lain. Yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang terakhir yaitu manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi, jika Anda mempunyai manajer tidak cakap, Anda bisa ganti dengan yang lebih cakap. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan PT ini ada 4. Yang pertama yaitu PT merupakan subjek pajak tersendiri, jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak juga sebagai pajak pendapatan, tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. Yang kedua, jika Anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya dalam pendirian PT. Memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Yang kelima, yaitu bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang secret atau kurang rahasia dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan. Di sini terdapat contoh PT. Yang pertama PT Pertamina, yang kedua PT Kimia, yang ketiga PT Kereta Api Indonesia, yang keempat PT Bank BNI, yang kelima PT Jam Sostek, yang keenam PT Garuda Indonesia, yang ketujuh PT Perubahan Pembangunan, yang kedelapan PT Telekomunikasi Indonesia, dan yang terakhir yaitu PT Tambang Timah. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.